Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita lanjutkan ya materi kita di perkuliahan pengantar basis data. Oke, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai komponen-komponen apa saja atau simbol-simbol apa saja yang akan kita gunakan dalam menggambar sebuah diagram ketergantungan entitas atau yang disebut dengan Entity Relationship Diagram, disingkat dengan ERD. Ya, oke. Jadi di dalam sebuah diagram ER itu mengandung komponen-komponen ya yang akan membentuk model entity relationship diagram ini, ya. Nah, adapun komponen-komponen dari ERD itu ada 4, ya. Yang pertama itu adalah entitas atau entity, ya. Kemudian ada relasi atau relations, ya. Kemudian ada atribut atau properti, ya. Jadi dari kedua komponen entitas dan relasi ini itu akan dijabarkan atau dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut atau properti. Artinya kita akan menjelaskan, oh entitas ini ya punya karakter atau punya atribut apa saja, ya, yang akan membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Jadi setiap entitas punya atributnya masing-masing yang tidak dipunyai oleh entitas yang lain, ya. Begitu juga dengan relasi, ya. Jadi nanti hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain akan menghasilkan atribut juga, ya. Jadi sudah ada 3 komponen di sini, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Nah, nanti satu lagi ada yang namanya kardinalitas atau cardinality, ya. Nah, kita bahas satu-satu mengenai komponen dalam entity relationship model, ya, atau di dalam ERD. Yang pertama entitas atau entity, ya. Mungkin Anda sudah tahu kalau entitas itu adalah kumpulan atau himpunan, ya. Nah, jadi suatu entitas ya disebut sebagai entitas jika dia ya merupakan objek yang memiliki lebih dari satu entity instance atau contoh dalam suatu database. Nah, entity instan ini misalnya untuk entitas mahasiswa ya, ada Rika, Andi, Dela, artinya sudah ada kumpulan ya, ada kumpulan mahasiswa. Makanya dari kumpulan mahasiswa ini dibentuklah suatu entitas mahasiswa. Ya. Entitas ini merupakan objek yang memiliki beberapa atribut, ya. Dia bukan user, ya, jadi bukan hanya sekedar user saja dalam sistem. Kemudian dia juga bukan output atau keluaran dari suatu sistem seperti laporan, ya. Jadi artinya laporan itu bukan merupakan entitas ya dalam suatu sistem. Kemudian dia diberi nama ya, yaitu menggunakan kata benda seperti mahasiswa, dosen, kemudian ada pelanggan, ada mata kuliah, ya, ada pegawai, kemudian ada pasien dan sebagainya yang bentuk suatu objek atau benda. Nah, itu syarat sebuah entitas, ya. Jadi dia merupakan kumpulan objek tertentu ya yang mempunyai jumlah lebih dari satu. Nah, kalau kita lihat entity atau entitas dan himpunan entitas ya, dia tadi merupakan suatu objek yang bisa dibedakan dengan objek lainnya ya di dalam dunia nyata. Nah, entity ini dapat berupa suatu nyata seperti orang tadi yang saya contohkan, mahasiswa, dosen, pegawai, pasien dan sebagainya, dan dia juga bisa merupakan sebuah organisasi ya, seperti perpustakaan, BAK, kemudian tempat ya, ruang kuliah, laboratorium, kemudian dia juga bisa merupakan benda ya seperti buku, KRS dan sebagainya. Nah, dia juga bisa merupakan sesuatu yang abstrak ya seperti kuliah, kemudian liburan ataupun konsep kejadian. Nah,
entity set itu adalah kumpulan dari entitas yang sejenis. Jadi ada entitasnya dulu, kemudian ada entity set, yaitu kumpulan dari entitas yang sejenis. Intinya sama lah, entity, entitas, entity set itu sama, ya. Kemudian tadi bahwa setiap entitas akan punya ciri khasnya masing-masing, ya, punya atribut. Nah, atribut ya yang dimiliki oleh sebuah entitas itu mendeskripsikan karakteristik atau properti ya yang dipunyai oleh sebuah entitas. Kedudukan atribut dalam entitas itu dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, ya. Dia ada yang menjadi key primer atau primary key, dan ada yang atribut deskriptif, ya, itu bukan atribut kuncinya, ya. Jadi intinya ada dua, atribut kunci dan atribut non kunci, ya. Untuk untuk klasifikasi atribut, ya, itu ada 3. Yang pertama, atribut sederhana dan atribut composite. Yang kedua, atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Kemudian yang ketiga, atribut turunan. Oke. Kita jelaskan yang pertama, yaitu mengenai atribut sederhana dan atribut composite. Ya, sesuai dengan namanya, atribut sederhana dia merupakan atribut atomik, atom. Ya, atom itu tidak dapat dipecah lagi, ya, atau tidak dapat dibagi lagi, ya. Jadi atribut sederhana, ya, atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi atau tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, kita lihat ada tabel mahasiswa, ya, ada beberapa atribut, ya, seperti nama, ya, kemudian alamat, NIM, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, pada tabel mahasiswa tersebut, nama MHS atau atribut nama MHS merupakan atribut sederhana, dan alamat MHS dapat dikategorikan sebagai atribut composite nanti, ya, karena dapat dipecah lagi, ya. Jadi ada atribut sederhana, ada atribut composite. Kalau sederhana itu tidak dapat dibagi lagi, sedangkan atribut composite itu merupakan atribut yang masih bisa diuraikan, non atomik, ya, menjadi sub-sub atribut yang masing-masing pecahan tersebut akan memiliki arti, ya. Jadi contohnya tadi alamat mahasiswa, ya. Untuk atribut alamat mahasiswa dia dikategorikan sebagai atribut composite, ya, karena dia masih dapat dibagi-bagi lagi atau diurai lagi, ya. Biasanya atribut itu kan isinya panjang, ya, ada nama jalan, ada nomor rumahnya, ada RT, ada RW, kemudian ada kelurahan, kecamatan, provinsi, kemudian kode pos, ya. Nah, itu semua, ya, atribut alamat mahasiswa, ya, itu bisa kita anggap sebagai atribut kompleks yang nanti akan dipecah-pecah lagi, ya, menjadi atribut sendiri, ya. Ada atribut jalan, ada atribut kode pos, ada atribut kelurahan, atribut kecamatan dan sebagainya, ya. Jadi untuk contoh atribut composite itu adalah atribut alamat MHS pada tabel mahasiswa. Oke. Kemudian yang kedua, ya, ada klasifikasi atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak, ya. Mungkin dari namanya pun kita sudah bisa mendeskripsikan apa atribut bernilai tunggal atau atribut bernilai banyak. Nah, untuk atribut bernilai tunggal itu ditujukan pada atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai, ya. Jadi cuma satu nilainya pada setiap baris data. Contohnya, ya, pada tabel mahasiswa ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Sedangkan atribut bernilai banyak itu ditujukan pada atribut
yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, ya, tapi jenisnya sama. Contohnya, ya, kita bisa menambahkan atribut hobi pada tabel mahasiswa, di mana hobi merupakan atribut bernilai banyak karena dia bisa untuk contoh atribut bernilai banyak, yaitu kita ambil dari atribut hobi, ya, dimana untuk hobi nilainya bisa lebih dari satu, ya. Misalnya ada mahasiswa yang hobinya membaca, kemudian memasak, ya, traveling, shopping, dan sebagainya, dimana, ya, nilainya lebih dari satu, cuma jenisnya sama, ya. Nah, itu contoh untuk atribut bernilai banyak. Nah, berikutnya yang ketiga tadi, ya, yaitu ada atribut turunan, ya. Ini merupakan atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang masih berhubungan, ya. Jadi dia merupakan atribut turunan dari atribut yang ada, ya, pada tabel tertentu. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dari atribut, ya. Kalau tadi kan atribut dapat diklasifikasikan atau dikategorikan. Nah, sekarang yaitu jenis-jenis dari atribut tersebut, ya. Key, ya, atau kunci itu adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu diakses. Artinya gini, pada saat kita memiliki data, ya, yang isinya banyak, ya, kita bisa mencari record data tersebut berdasarkan kuncinya atau key-nya, ya. Mungkin Anda juga sering mencari suatu data atau informasi, ya, berdasarkan dari kata kunci yang Anda ketikkan, ya, atau Anda berikan misalnya pada Google, ya. Nah, jenis-jenis key dalam atribut, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama primary key, yang kedua candidate key, yang ketiga alternate key, yang keempat foreign key, yang kelima secondary key, yang keenam composite key, ya. Yang pertama itu adalah primary key. Nah, primary key ini adalah kuncinya, jadi field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file yang sifatnya unik. Artinya atribut ini disebut sebagai primary key karena sifatnya unik, tidak akan sama dengan nilai dari atribut yang lain, ya. Maksudnya gini, ada suatu tabel, ya, contohnya tabel siswa, ya, atau tabel mahasiswa. Atributnya adalah NIM, nama, umur. Kemudian dari ketiga atribut ini harus kita tentukan mana yang menjadi primary key-nya, artinya yang sifatnya unik, ya. Maka ditunjuklah yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Kenapa NIM? Kenapa bukan nama, ya? Karena nilai NIM antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu pasti berbeda. Sedangkan nama, ya, kemungkinan ada nama yang sama, ya. Makanya atribut nama tidak bisa disebut sebagai primary key, tapi NIM lah yang kita tunjuk sebagai primary key. Karena nilai dari NIM itu tidak akan pernah sama, sifatnya unik, ya. Jadi kalau kita mencari data atau searching, ya, NIM dengan nama NIM dengan nomor 0311500213, pasti yang muncul namanya Ahmad, ya, Ali Ahmad. Kenapa? Karena nilai NIM itu sifatnya unik. Tapi kalau kita mencari data berdasarkan nama, misalnya kita cari Ahmad atau Ali Ahmad, nah kemungkinan akan muncul nama yang sama, ya. Makanya untuk primary key, ya, kita ambil atribut yang sifatnya unik yang tidak akan pernah sama dengan nilai dari atribut yang lain, ya. Kemudian yang kedua, ya, jenis yang kedua yaitu candidate key. Nah,
kandidat key ini adalah field yang bisa dipilih atau dipakai untuk menjadi primary key ya. Jadinya dia kan kandidat ya, dimana dari kandidat ini nanti akan ada satu yang dipilih menjadi primary key. Contohnya ya, masih contoh tabel perkuliahan mahasiswa ya. Di sini ada atribut NIM, nama, nomor kwitansi, dan jumlah ya. Yang akan menjadi primary key-nya di sini adalah yang akan menjadi kandidat key-nya yaitu NIM dan nomor kwitansi ya, karena NIM akan beda-beda, kemudian nomor kwitansi juga pasti akan berbeda. Makanya dua atribut ini dipilih menjadi kandidat key. Yang ketiga yaitu alternate key ya, atau alternative key. Nah, alternative key ini dia merupakan kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key. Berarti masih nyambung yang tadi ya. Jadi ada kandidat key, ada dua kandidat key yaitu tadi NIM dan nomor kwitansi ya. Kemudian dari kandidat key ini nanti ada satu yang dipilih menjadi primary key. Nah, yang tidak terpilih ini itu disebut sebagai alternate key ya, namanya juga alternatif. Kalau primary key-nya tidak bisa digunakan, maka alternatifnya adalah atribut yang masuk sebagai kandidat key. Kandidat key yaitu adalah pilihan ya yang memungkinkan kita untuk menjadikan mereka sebagai primary key. Jadi kalau dia tidak terpilih menjadi primary key, maka dianggap sebagai alternate key ya. Jadi dari contoh yang tadi, NIM kita anggap sebagai primary key, sedangkan nomor kwitansi sebagai alternate key. Kemudian yang keempat yaitu composite key. Nah, composite key merupakan primary key yang terbentuk dari beberapa atribut relasi ya. Kalau tadi kita menentukan primary key ya dari satu atribut saja, sedangkan untuk composite key ya, dia memiliki beberapa atribut yang nantinya akan dijadikan sebagai primary key ya. Jadi tidak bisa terpisah-pisah ya, harus digabungkan ya. Contohnya di sini ada hari, ruang, mata kuliah. Nah, ini biasanya masuk ke dalam tabel perkuliahan atau penjadwalan ya, penjadwalan kuliah. Nah, untuk hari, ruang, dan mata kuliah ya, pada tabel ini itu dianggap sebagai composite key karena ketiga-tiganya merupakan sesuatu yang unik ya, primary key yang akan membedakan ya dengan nilai-nilai yang lainnya di dalam tabel tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah foreign key ya. Foreign asing ya. Nah, dia merupakan field atau atribut yang bukan key ya di tabel tersebut, tetapi dia merupakan key pada file yang lain ya. Contohnya di sini ada dua tabel ya, ada tabel dosen dan tabel jadwal ya. Di tabel dosen itu ada atribut KD dosen dan nama ya, dimana kode dosen itu merupakan primary key. Sedangkan di tabel penjadwalan ya ada atribut KDMK, NMMK, SKS, dan kode dosen. Nah, di tabel penjadwalan ini yang menjadi primary key-nya adalah KDMK. Nah, sedangkan KD dosen di sini itu disebut sebagai foreign key ya. Karena apa? Karena dia sebenarnya key di tabel dosen ya. Yang terakhir adalah secondary key. Nah, ini merupakan field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file tapi sifatnya tidak unik ya. Seperti tadi di tabel mahasiswa ada atribut NIM, nama, umur. Nah, nama ini kita jadikan sebagai secondary key
ya. Kelihatannya unik tapi sebenarnya tidak unik, ya, karena kalau kita searching nama Ali atau nama Ahmad itu akan muncul beberapa record data, ya, yang memiliki nama yang hampir sama atau Oke, lanjut ke komponen IRD yang berikutnya, yaitu relasi dan himpunan relasi, ya. Relasi adalah penjabaran hubungan keterkaitan antara individu dari kelompok entiti yang satu dengan individu dengan kelompok entiti yang lainnya, ya. Artinya secara garis besar, ya, relasi merupakan hubungan keterkaitan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Nah, untuk relasi itu juga dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada relasi tunggal, relasi biner, dan relasi multi entitas, ya. Kita lihat. Untuk relasi tunggal atau disebut dengan unary relation, ya. Ini merupakan relasi tunggal yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama, ya. Jadi bisa dilihat nanti ada satu entitas akan dihubungkan dengan entitas tersebut, ya. Nah, yang kedua, jenis yang kedua adalah relasi biner atau disebut dengan binary relation. Nah, ini merupakan relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda, ya, sesuai dengan namanya binary, yaitu dua, ya. Jadi ada dua entitas yang dihubungkan, ya, dengan relasi tersebut. Sedangkan yang ketiga itu adalah relasi multi entitas, ya, atau disebut dengan n-ary relation. Nah, ini merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Jadi satu relasi itu menghubungkan lebih dari 2 entitas, bisa 3, 4, dan seterusnya, ya. Nah, kita lihat contohnya. Untuk relasi tunggal, ya, contoh relasi unary relationship, ya. Misalnya ada entitas dosen, ya, kemudian relasinya dampingi. Nah, jadi bacanya dosen didampingi oleh dosen, ya. Jadi kembalinya ke dosen. Sedangkan untuk contoh relasi biner atau binary relations, ya, ada entitas pesanan, ya, kemudian dihubungkan dengan entitas faktur, ya. Jadi pesanan buat faktur atau faktur dibuat dari atau oleh pesanan, ya. Jadi ada dua entitas yang dihubungkan oleh satu relasi. Sedangkan contoh yang ketiga adalah relasi multi entitas atau n-ary relation, ya. Jadi di sini ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, ya, yang dihubungi oleh satu relasi, ya. Jadi mungkin bacanya agak bingung, ya. Oke. Nah, dari ketiga jenis relasi ini yang umum, ya, atau baik digunakan itu adalah jenis relasi biner atau binary relation. Artinya, ya, normalnya atau baiknya, ya, sebuah relasi itu menghubungkan dua entitas, ya. Dan penggunaan dalam konsep sehari-hari yang kita gunakan dalam mendesain model untuk IRD ini, yaitu kita gunakan contoh relasi biner atau binary relation, yaitu dimana satu relasi menghubungkan dua entitas. Oke. Nah, inilah contoh dari diagram ER atau diagram ketergantungan entitas, ya. Nah, bisa dilihat di sini yang menggunakan simbol persegi itu adalah entitas. Kemudian yang menggunakan simbol belah ketupat atau wajik itu adalah relasi. Sedangkan yang menggunakan simbol elips, ya, atau gelembung-gelembung itu penunjukan atributnya, ya, atau fieldnya. Oke, kita lihat contohnya di sini
ada entitas mahasiswa ya, yang memiliki elemen data yaitu NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk entitas mata kuliah, dia punya elemen data yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian dari beberapa elemen data yang ada pada suatu entitas dan relasi, nantinya itu akan ada yang namanya primary key. Tadi harus ditunjuk mana yang menjadi field kuncinya. Nah, ini akan membedakan antara record yang satu dengan record yang lain, yaitu kita tunjuk NIM sebagai primary key pada entitas mahasiswa. Sedangkan pada entitas mata kuliah, kita tunjuk kode mata kuliah sebagai primary key-nya, ya. Oke, nah ini contoh entity relationship diagram, ya. Tapi ini masih belum kompleks, ya, karena baru kelihatan entitasnya dan relasinya. Nah, untuk relasinya bisa Anda tentukan sendiri kira-kira nama relasi atau kata kerja yang tepat ya untuk menggambarkan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain itu apa. Contohnya ya, ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Nah, kira-kira relasi apa yang cocok yang menghubungkan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nah, mungkin Anda bisa menyebutkan nanti ya, mungkin bisa relasi ikut, relasi ambil, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh entitas pelanggan dan entitas barang ya, kita ambil contoh relasinya misalnya pelanggan beli barang ya. Kemudian ada nasabah dan rekening ya, kira-kira relasi yang tepat ya, atau yang cocok untuk menghubungkan antara entitas nasabah dan entitas rekening, misalnya buat nasabah buat rekening, nasabah buka rekening ya. Kemudian ada anggota dan buku. Nah, kira-kira anggota ya, anggota perpustakaan pastinya ngapain ya, yang berhubungan dengan buku, misalnya anggota pinjam buku, anggota kembalikan buku ya, dan sebagainya. Kemudian ada lagi contoh entitas pegawai dan pinjaman ya, misalnya pegawai ambil pinjaman, kemudian pegawai bayar pinjaman ya, dan sebagainya. Jadi bisa-bisa kita ya menentukan nama entitas dan nama relasinya. Oke, untuk materi kita hari ini saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.